Wala tada'u min dunillah. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah. Berdoa di sini termasuk memohon pertolongan, meminta, dan termasuk di situ juga menyembah. Ya, dan ibadah-ibadah lainnya yang diperuntukkan kepada selain Allah yang seharusnya ibadah tersebut hanya kepada Allah. Mulai dari ibadah sholat misalnya, bernazar, ya itu kan ibadah. Berinfak, bersedekah, semua ibadah itu adalah ditujukan kepada Allah. Tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu doa dalam arti ibadah. Kedua, doa dalam arti permintaan, permohonan, pertolongan, memohon pertolongan kepada Allah, termasuk memohon perlindungan kepada Allah. Itu juga harus ditujukan kepada Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka itu berkonsekuensi kepada perbuatan syirik. Jadi baik doa dalam arti ibadah-ibadah umum seperti yang kita biasa pahami, ya, sholat, puasa, zakat, haji, nazar, atau ibadah dalam arti berdoa seperti kalimat wala tada'u min dunillah. Bisa doa dalam arti meminta, memohon pertolongan. Itu yang pertama. Jadi semua ibadah termasuk doa hanya diperuntukkan dan tertuju kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, ma la yanfa'uka wa la yadurruka. Sesuatu yang kamu sembah selain Allah dan sesuatu yang kamu memohon pertolongan kepadanya, yakni kepada selain Allah, kepada makhluk, meminta tolong kepada syaitan, meminta tolong kepada pohon-pohon yang diakui memiliki karamah misalnya, atau meminta tolong ke kubur-kuburan yang dianggap kuburan para wali dan seterusnya. Semuanya itu ma la yanfa'uka, tidak akan bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepadamu. Wala yadurruka, dan tidak bisa pula mencelakakan kamu. Ayo kita lakukan, kalau tidak nanti kita kualat misalnya, nggak ada cerita. Ya, ini bagian kedua. Jadi pertama, jangan berdoa kepada selain Allah. Jangan beribadah kepada selain Allah. Jangan memohon pertolongan, perlindungan kepada selain Allah. Itu bagian pertama tadi. Yang keduanya, kenapa? Karena sesuatu yang dimohonkan pertolongan, yang dimohonkan perlindungan, yang dimohonkan kebaikannya, yang ditujukan kepada selain Allah itu, ma la yanfa'uka wa la yadurruk, sama sekali tidak mendatangkan kebaikan kepadamu dan juga tidak akan mencelakakan kamu. Fa in fa'alta, ini bagian ketiga. Fa in fa'alta, jika engkau tetap melakukan, tak ini tujuan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in fa'alta, jika engkau melakukan ya Muhammad, apa itu? Beribadah kepada selain Allah. Berbuat bukan karena Allah tapi kepada selain Allah. Karena unsur lain, termasuk berdoa memohon pertolongan kepada selain Allah. Ya. Jika engkau melakukan itu, izan, maka ketika itu minadh zalimin, fa innaka idzan minadh zalimin, maka sesungguhnya engkau, ya, fa in fa'alta, jika engkau melakukan hal itu yang dilarang tadi kamu langgar, fa innaka, maka sesungguhnya engkau idzan minadh zalimin, ketika itu termasuk orang yang berbuat zalim. Zalim di sini termasuk dalam pengertian syirik. Karena perbuatan yang ditunjukkan kepada selain Allah adalah syirik. Tapi bahasanya zalim, karena di dalam ayat lain dikatakan inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Inna syirka, sesungguhnya kemusyrikan itu atau kesyirikan itu,
la dzulmun azim, termasuk kezaliman yang sangat besar. Pada ayat berikutnya, wa yamsaskallahu bidarrin, jika Allah ingin menimpakan kemudaratan kepadamu, jika Allah ingin menimpakan keburukan, musibah, fala kashifa lahu illa huwa, maka tidak ada yang bisa menolaknya, tidak bisa yang menghalanginya, illa huwa, kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian di dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah berfirman, fabatahu indallahi rizqa wa'buduhu, maka carilah di sisi Allah rezeki itu, wa'buduhu, dan beribadahlah kamu kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa rezeki itu Allah yang menentukan. Ya, karena itu kalau mencari rezeki, dekatkan diri kepada Allah, yakini Allah lah yang memberikan rezeki itu. Innallaha yarzuqu man yasha, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Tidak ada yang mustahil jika Allah berkehendak. Coba kita ingat kisahnya wanita suci, wanita terhormat, yakni Maryam, ya, Bunda Isa Al-Masih. Ketika dia berada di dalam asuhan pamannya Zakaria alaihissalam, disebutkan apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali ya, Zakaria masuk menemui Maryam di dalam kamarnya, memang dia gadis pingitan, tidak kemana-mana. Sebegitu sucinya ini orang, gak kemana-mana. Dia senantiasa dijaga, diasuh, dirawat, diperhatikan semuanya oleh Zakaria. Wajada indaha rizqa. Setiap kali dia masuk ke kamar, di dalamnya ada Maryam, setiap kali pula dia mendapatkan ada makanan di situ. Dan pastinya Zakaria tahu betul kalau makanan yang disediakan, yang tersedia untuk Maryam itu bukanlah makanan masakan dari istrinya, bukanlah masakan dari keluarganya, masakan yang lain daripada biasanya. Sehingga dia berkata, ya Maryam, anna laki haza, wahai Maryam, wahai anakku, anna laki haza, dari mana makanan ini? Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, ini rezeki, hidangan ini dari Allah. Bukan Allah yang mengantarkan ke sana, tapi ada para malaikatnya yang diutus oleh Allah, yang taat kepada Allah untuk menjalankan tugas itu. Diantarkan oleh malaikat makanan yang tidak biasa dimakan oleh orang selama ini. Bayangkan, makanan istimewa. Sebagian ulama menyebutkan itu makanan ahli surga, didatangkan dari surga. Jadi betapa kagetnya Zakaria ketika mendapatkan makanan hidangan di kamar ponakannya itu yang tidak sebagaimana makanan pada umumnya. Sehingga dia bertanya, anna laki hadza? Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisabin. Wahai Maryam, dari mana gerangan makan ini datangnya? Maryam menjawab, ini dari Allah. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki. Kita harus yakin itu. Kita harus yakin bahwa rezeki kita itu diatur oleh Allah. Sebagai manusia kita wajib berikhtiar, ya. Wajib berusaha, betul. Tapi ketahuilah, rezeki yang sampai kepada kita itu adalah rezeki yang memang sudah Allah takdirkan untuk kita. Kalau tidak, jangankan yang ada di bank, dipegang saja itu. Kalau Allah mengatakan tidak, dia akan hilang. Entah mungkin dicopet orang, dirampok orang. Iya.
Mau makan saja nasi dalam piring, kalian bawa itu nasi dalam piring mau makan. Kalau Allah katakan tidak, bisa aja yang menjadi penyebabnya entah kesandung mungkin kaki berjalan, atau nyangkut di mana tangan kita di saat berjalan, yang menyebabkan nasi di piring pun tumpah, jatuh dan tumpah. Paham? Jadi kalau Allah mengatakan tidak, ya tidak. Makanya ada salah satu doa yang selalu dibaca wirid ini habis sholat fardu, bagian dari zikir kita. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi jika engkau yang ingin memberi. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang mampu memberi kalau engkau yang mengatakan tidak. Wala radda lima qadaita. Tidak ada yang bisa menolak ya Allah jika itu sudah menyupakan putusanmu. Kalau sudah ketok jadi, ya jadi. Kita nggak bisa menolak. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jad. Segala bentuk kemuliaan yang dimiliki oleh manusia tidak akan berarti apa-apa di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Jalla wa Ala. Jadi kita harus yakin itu. Ya, rezeki kita diatur oleh Allah. Selama di sini, ya secara lahiriah kalian tinggal di sini dikasih makan. Tetapi hakikatnya apa? Yang memberinya siapa? Allah. Allah masih mengizinkan kita makan hidup di sini. Kalau kalian nggak di sini, kalau Allah takdirkan kalian hidup, tetap hidup. Siapa yang bisa menghalangi rezeki seseorang jika Allah berkehendak? Nggak ada satupun yang bisa menghalanginya. Manusia hanya sekedar apa? Berikhtiar, berusaha, berbuat yang terbaik di dalam hidup dan kehidupannya. Selebihnya, fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bertawakal kepada Allah, kita serahkan kepada Allah tabaraka taala. Ya. Dan Allah sangat mencintai, menyukai, menyenangi, senang kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadanya. Mutawakkilin. Ini penting ini. Banyak orang dengan rezeki itu keimanannya berubah. Gara-gara perut. Ya, gara-gara perut diiming-iming dengan rezeki tertentu, mereka menghilangkan, menguburkan, menginjak harga diri mereka. Dengan rezeki-rezeki yang diiming-imingkan, mereka berbuat di luar kepantasan, di luar kelayakan, bahkan yang diharamkan oleh Allah. Ada yang korup miliaran, luar biasa. Boleh punya uang banyak, silakan, tapi dengan cara yang hak, bukan dengan cara yang batil. Ya, silakan berjibaku, mencari nafkah, mengharapkan keridhaan Allah, bukan dengan cara menilep, mengkorup harta orang. Apalagi dengan menjual diri, diiming-iming, menjual diri, menjual kehormatan, harga diri. Enggak. Rezeki kita bukan dijamin oleh manusia dan bukan menjadi tanggungan manusia. Rezeki kita dijamin oleh Allah Jalla wa Ala.